Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Unix Rama Kuncara. Kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana materi mengenai birokrasi yang sangat mudah untuk dipahami. Kita simak bersama ya. Pertama, apa itu birokrasi? Nah, birokrasi secara umum adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien, yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi, instansi, atau lembaga pemerintah. Selanjutnya yaitu persepsi birokrasi. Persepsi birokrasi dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi positif dan yang kedua dari sisi negatif. Nah, dari sisi positif, birokrasi dipandang sebagai upaya mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar tertib. Sedangkan dari sisi negatif, birokrasi dipandang sebagai prosedur yang berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan birokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hegel, birokrasi merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Hegel juga menjelaskan bahwa birokrasi berfungsi sebagai penghubung antara negara yang mewakili kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus. Yang kedua ada Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasit atau menempel pada yang berkuasa dan bersifat eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain atau kelas sosial yang dikuasai. Yang ketiga ada birokrasi menurut Meyer. Menurut Meyer, birokrasi merupakan sesuatu yang negatif seperti bersifat kaku atau tidak fleksibel, memiliki banyak penyimpangan, bersifat abai, dan dinamis dengan lingkungan. Selanjutnya yang keempat ada birokrasi menurut Yahya Muhaimin. Menurut Yahya Muhaimin, birokrasi merupakan keseluruhan aparat pemerintah, entah itu sipil maupun militer, yang bertugas membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu. Yang kelima ada birokrasi menurut Max Weber. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah organisasi rasional yang dibentuk untuk memperlancar aktivitas pemerintahan. Dan yang terakhir, birokrasi menurut Almond and Powell. Birokrasi pemerintahan adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. Lalu, apa sih birokrasi publik itu? Menurut Chandler and Plano, secara spesifik, birokrasi publik atau pemerintah dimaknai sebagai institusi dan agen pemerintah yang dilengkapi dengan hubungan otoritas sistematik dan tradisional dengan aturan-aturan yang lugas. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tipologi birokrasi. Tipologi birokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tradisional. Sumber kekuasaan birokrasi tradisional adalah waktu. Yang kedua, ada karismatik. Sumber kekuasaan birokrasi karismatik adalah kepribadian yang luar biasa yang dimiliki oleh pemimpin. Dan yang ketiga, ada tipologi birokrasi legal rasional. Sumber kekuasaan birokrasi legal rasional pada aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan birokrasi. Lingkungan birokrasi ada yang pertama yaitu kondisi politik, yang kedua demokratisasi, yang ketiga jaringan kerja, yang keempat dinamika kepentingan, yang kelima kebutuhan masyarakat, yang keenam teknologi, yang ketujuh kondisi ekonomi negara, kedelapan sosial dan budaya, dan yang terakhir yaitu global atau internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik birokrasi ideal menurut Max Weber. Menurut Weber, birokrasi yang ideal dapat dicapai jika ada 6 poin berikut ini. Yang pertama yaitu spesialisasi. Tujuan organisasi didistribusikan dengan cara yang tetap dengan tugas kantor
atau masing-masing individu diberikan tugasnya. Yang kedua ada hierarki. Setiap unit yang lebih rendah berada dalam pengendalian dan pengawasan organisasi yang lebih tinggi. Setiap pegawai hierarki bertanggung jawab kepada atasannya. Yang ketiga ada sistem aturan. Operasi atau kegiatan dilaksanakan berdasarkan sistem aturan yang ditaati secara konsisten. Hal ini sering disebut dengan SOP atau Standar Operational Procedure. Yang keempat ada impersonality. Aturan seharusnya dilakukan tanpa adanya atau dicampuri kepentingan personal. Yang kelima, ada sistem karir. Hal ini melihat pada jangka waktu. Yang keenam dan yang terakhir, ada efisiensi. Administrasi organisasi yang murni berbentuk birokrasi yang diyakinin mampu mencapai tingkat efisiensi paling tinggi. Sekarang kita sudah memasuki pada pembahasan terakhir, yaitu patologi birokrasi. Patologi birokrasi merupakan penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. Jenis-jenis patologi birokrasi yang pertama ada penanganan berlarut, yang kedua ada penyimpangan prosedur, yang ketiga ada penyalahgunaan wewenang, yang keempat ada praktek KKN atau imbalan, yang kelima ada melalaikan kewajiban, yang keenam ada pemalsuan, dan sebagainya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.